Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dari channel Mas Surakarta. Kembali lagi di podcastmu menebar manfaat untuk umat. Podcastmu merupakan podcast besutan dari Radio Mentari FM, Masyarakat Ekonomi Syariah Surakarta, dan juga Kajian Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Di sini saya Dewi Nur Aziza, mahasiswa semester 3 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh Ibu Dwi Apriliana Wulandari. Selamat sore Bu Wulan. Selamat sore Mbak Dewi dan masyarakat Surakarta. Wah, senang sekali saya dapat berkesempatan mengobrol dengan Ibu Wulan. Apa kabarnya Ibu Wulan? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Sebelum lanjut membahas topik pembahasan Ibu Wulan, boleh tahu nggak kesibukan dari Ibu Wulan akhir-akhir ini apa saja? Kesibukan saya sebagai seorang ibu rumah tangga ya, yang utama adalah mengurus rumah tangga, dan sampingan saya adalah ibu pekerja gitu. Masya Allah sekali ya. Mungkin kita bisa langsung ke topik pembahasan aja nih ya Bu ya. Nah, teman-teman pasti udah tahu dari judul podcast pada hari ini ya, yaitu tentang peran permodalan syariah dalam mendorong pengembangan UMKM. Nah, sebagai pendahuluan nih Bu, mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman yang menonton nih, sebenarnya permodalan syariah itu apa sih? Dan bedanya dari permodalan konvensional itu apa ya? Silakan Bu. Terima kasih Mbak Dewi. Tentu saja kita sebagai umat Islam gitu ya, Muslim dan Muslimat, senantiasa membumikan ajaran-ajaran Islam juga di sektor ekonomi gitu nih. Jadi ekonomi syariah pun juga sudah 3 dekade ini ya tumbuh pesat dengan seiringnya kesadaran masyarakat untuk senantiasa membumikan syariat-syariat ekonomi Islam dalam ekonomi sehari-hari gitu nggih. Jadi yang membedakan dengan permodalan ekonomi syariah itu seperti apa? Tentu saja dengan akad gitu ya. Yang membedakan kita dengan konvensional adalah di akadnya ya. Bagaimana kita perjanjian kita, apakah sesuai dengan syariat Islam atau enggak, itu yang membedakan kita dengan konvensional. Dan terkait dengan pembiayaan syariah sendiri pun berarti kita terkait dengan usaha-usaha yang akan kita lakukan, tentu saja kita juga melakukan dukungan-dukungan terhadap finansial atas usaha kita. Wah, penjelasan tadi bikin makin jelas gitu ya Bu ya, tentang apa sih pengertian dari permodalan syariah dan bedanya dengan permodalan konvensional. Nah, sekarang saya penasaran nih Bu, gimana sih prinsip-prinsip syariah ini diterapin dalam permodalan syariah itu sendiri? Iya, yang pertama adalah tentu saja tadi saya sampaikan terkait dengan akad ya, perjanjian. Jadi kita harus terhindar dari riba gitu ya. Apa itu riba? Tentunya teman-teman di sini sudah pada tahu gitu ya. Riba itu sendiri. Jadi kita dalam bertransaksi secara ekonomi Islam itu yang pertama adalah menghindarkan riba. Yang kedua adalah sesuai dengan prinsip ajaran Islam gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menghindari yang namanya ketidakpastian dalam berbisnis gitu ya. Jadi kita boleh saja untuk memplanning gitu ya, memplanning proyeksi bisnis, tapi kita juga tidak boleh nominal uang itu kita berubah-ubah gitu ya, tidak pasti seperti itu. Wah, jadi itu cara-caranya itu harus sesuai syariah gitu ya, Bu ya, penerapannya gitu ya. Oke, lalu menurut Bulan nih, apa aja sih tantangan yang biasanya dihadapin UMKM dalam mendapatkan permodalan itu sendiri, dan gimana permodalan syariah itu bisa menjadi solusi atau jawaban dari tantangan itu tersebut? Ya, jadi tantangan untuk UMKM sendiri adalah apalagi kemarin kita sempat dihantam badai COVID gitu ya, yang bagaimana luar biasa dahsyatnya para pegiat UMKM itu gulung tikar ya, nggak hanya gulung tikar, yang gulung-gulung gitu ya. Jadi benar-benar kita untuk mendampingi UMKM itu juga kita ada berbagai cara gitu ya Mbak ya. Kita lihat sendiri dari usahanya gitu ya. Ketika usahanya itu bisnis bisa kita sistem modal gitu ya, bagi hasil bisa kita lakukan dengan bagi hasil. Kemudian ketika yang dibutuhkan apa toh? Ketika yang dibutuhkan adalah
sewa, kita juga melakukan perjanjian sewa. Ataupun ketika memang benar-benar usahawan itu benar-benar tidak mampu dalam arti kategori fakir miskin atau yang butuh dibantu, maka kita juga bisa memberikan pinjaman kebajikan gitu ya, tanpa margin. Ya, jadi pemodalan syariah ini tuh ngebantu banget ya Bu ya. Insya Allah. Ya, dan ternyata memang tantangannya itu banyak banget ya Bu ya. Ya, jadi tapi solusi dari permodalan syariah ini bisa jadi angin segar buat UMKM-nya gitu ya Bu ya. Oke, lalu ngomong-ngomong soal produk nih Bu, kan produk syariah itu banyak ya. Nah, bisa dijelasin nggak Bu, produk-produk apa saja sih yang cocok buat UMKM gitu? Yang saya sampaikan ya tergantung dengan jenis usahanya ya Mbak Dewi ya. Jadi ketika UMKM itu sudah memulai usaha dan dia benar-benar bisa settle gitu ya, dalam arti sudah menghasilkan gitu ya, kita sebagai pemberi dana gitu ya, itu juga bisa kemudian yang pertama prinsipnya adalah dengan bagi hasil gitu ya. Jadi kita bisa memberikan bantuan modal itu bisa 100% full, ataupun juga kita bisa persentase berapa persen untuk permodalannya. Kemudian yang kedua, ketika usaha itu misalkan pertanian gitu ya, kita bisa juga melakukan usaha dengan sistem ijarah gitu ya. Jadi kita bisa sewa. Kalau ijarah itu sewa nih. Kalau dalam bahasanya juga kita bisa melakukan dengan jasa gitu ya. Jasa pun juga banyak hal nih Mbak Dewi nih. Jadi tidak hanya mungkin juga pendidikan ya, yang kuliah gitu ya. Kita juga mungkin ada yang kesulitan dana gitu ya. Untuk biaya kuliah sekarang mahal nih ya Mbak ya. Gitu ya, luar biasa gitu. Jadi kita juga bisa kemudian jasa memberikan pembiayaan jasa terhadap pendidikan gitu ya. Begitu. Iya, banyak. Jadi kalau untuk produk-produknya sendiri itu apakah semua itu langsung di ACC dikasih permodalan gitu atau dipilih-pilih gitu Bu, produknya apa saja gitu? Ya. Kalau ada yang pengajuan, tentu saja kita melihat gitu ya, melihat data diri dari pengaju itu pinjaman itu seperti apa gitu ya. Yang pertama adalah tentu saja dengan orang yang berakhlak baik gitu ya, karena orang yang berakhlak baik tentu saja nanti kedepannya kerjasama kita juga akan baik gitu ya. Jadi kita tetap akan melakukan survei, akan melakukan peninjauan atas diri pribadi, kemudian juga atas usahanya seperti itu. Iya. Oke, jadi itu emang produknya beragam dan pastinya itu bisa disesuaikan sama kebutuhan UMKM-nya itu gitu ya Bu ya. Nah terus saya ini penasaran sama detailnya gitu. Jadi gimana sih cara kerja atau skema dari pembiayaan syariah itu gimana Ibu? Yang apa ini Mbak Dewi? Skema dari ini pembiayaannya, ngasih pembiayaannya tuh gimana gitu, pembiayaan syariah itu? Prosedurnya ya? Iya, prosedurnya gimana gitu ya. Iya. Jadi yang pertama adalah tentu saja ada pengajuan gitu ya, dari pemilik usaha ke kantor kita. Kemudian dari situ kita melihat dulu kebutuhannya apa gitu ya. Apakah butuhnya modal, apakah butuhnya sebuah aset gitu ya, barang, misalkan rumah untuk disewakan, atau kendaraan atau sejenisnya, atau kebutuhannya tadi ya untuk pendidikan atau untuk kesehatan gitu ya. Jadi kita melihat dari jenis kebutuhan. Setelah itu kita identifikasi dia masuk ke jenis pembiayaan yang mana gitu ya, apakah sudah sesuai, lalu kita bisa melakukan proses ACC seperti itu. Oh begitu ya Bu. Lalu untuk itu kalau di permodalan konvensional itu kan ada ini ya Bu, bunga gitu ya untuk pinjaman ya. Nah kalau di syariah kan tadi seperti yang disebutkan Ibu Wulan itu bagi hasil gitu ya Bu ya. Itu sistemnya gimana sih Bu bagi hasilnya itu? Iya. Jadi sebenarnya yang membedakan bunga dan bagi hasil itu sebenarnya kan sama-sama uang ya Mbak Dewi. Jadi kalau bagi hasil itu kita harus jelas di awal. Pas saat kita melakukan perjanjian akad itu kita harus jelas. Misalkan kita membelikan sebuah barang, kita juga harus jelas
margin atau keuntungan yang kita dapatkan berapa gitu ya. Jadi misalkan kita beli 10 juta, kita minta keuntungan 2 juta, berarti kita menjualnya adalah 12 juta. Jadi kita benar-benar namanya bagi hasil margin itu jelas di awal perjanjian. Pun begitu juga ketika sistemnya modal usaha, kita prosentase nih dengan keuntungan nanti pelaku bisnisnya berapa, misalkan kita dapat 40%, 60%, kita harus jelas angkanya seperti itu. Kejelasan di awal. Seperti itu ya. Iya. Nah, kalau untuk angkanya itu apakah udah paten gitu atau tergantung nih dari ini margin dari pengusahanya UMKM-nya itu gitu. Jadi gimana Ibu itu? Iya. Kalau untuk jual beli kita paten Mbak. Jadi kita di awal sudah menyatakan keuntungan yang akan kita minta itu berapa gitu ya. Jadi gitu. kayak kita menjual barang, kita kan harga jual kita sekian gitu ya. Tapi kalau untuk modal usaha itu memang kita kan berdasarkan dengan keuntungan dari yang melakukan usaha. Jadi kita untuk nominalnya nggak sama nih tentu saja gitu ya. Ada yang pas posisi bagi hasilnya besar, ada yang turun, itu bisa jadi terjadi. Jadi ada yang paten, ada yang enggak begitu ya Bu ya. Jadi ini tuh, jadi kalau dilihat itu pembiayaan syariah itu sebenarnya lebih fleksibel dan juga win-win solution gitu ya Bu ya. Betul. Nah cocok banget buat UMKM yang masih berkembang juga ya. Selanjutnya nih Bu Wulan, saya ini pengen tahu nih, kalau UMKM itu punya keterbatasan jaminan. Nah gimana tuh pembiayaan syariah ini bisa ngebantu mereka kalau mereka punya keterbatasan jaminan gitu? Sebenarnya jaminan itu bagi kami itu nomor 2 Mbak Dewi. Jadi yang pertama itu adalah tadi yang saya sampaikan adalah akhlaknya. Jadi ketika orang itu baik, tentu saja ya nggak akan meleset gitu ya. Jadi kita agunan itu juga kita fleksibel gitu ya. Jadi pun ketika ada pembiayaan yang dia bisa tanpa agunan, taman kita kan namanya adalah Qardul Hasan gitu ya. Pembiayaan kebajikan bisa tanpa jaminan tapi dengan nominal yang tertentu tentu saja gitu ya. Kemudian jaminan yang selanjutnya adalah bisa kita dengan kafalah gitu ya. Jadi dengan dijaminkan orang tertentu. Jadi misalkan kita punya nih seorang tokoh yang dia terpercaya nih. Jadi kita bisa menjaminkan itu untuk jaminan kita. Paham ya Mbak Dewi? Jadi jaminannya itu tuh orang gitu ya Bu ya? Namanya adalah apa ya? Garansi, personal garansi gitu. Jadi jaminannya itu nggak mesti barang gitu ya Bu ya. Lalu kalau yang tanpa itu ya, tanpa agunan, tanpa jaminan, nah itu tuh gimana kok Permudahan Syariah bisa ngasih pinjaman tapi tanpa agunan gitu? Mungkin ada latar belakangnya gitu Bu. Jadi yang termasuk dalam tanpa jaminan itu tadi kita termasuk dengan dana kebajikan gitu ya. Jadi Qardul Hasan kita ngambilnya dari Baitul Mal. Untuk usaha yang tentu saja kecil-kecil gitu nggih, misalkan usaha gitu ya. Jadi nominalnya juga terbatas gitu. Jadi ada keterbatasan nominal dan juga untuk usaha-usaha tertentu aja gitu ya Bu ya. Nah jadi pembiayaan syariah ini tuh gak hanya ngebantu dari sisi bisnisnya tapi juga ngebantu memberdayakan UMKM itu sendiri ya Bu ya. Nah pertanyaan selanjutnya nih, peluang dan juga tantangan bagi lembaga keuangan syariah nih dalam mendukung adanya permodalan bagi UMKM itu apa ya Bu? Jadi tantangan kita namanya lembaga keuangan syariah kan tidak hanya bank syariah, ada juga koperasi syariah atau BMT, ada juga yang lain ya seperti pegadaian syariah gitu ya. Jadi kita tantangan kita kalau sebagai saya nih sebagai BMT ya, pelaku BMT itu adalah saingan saya ya bank syariah gitu ya. Betul. Iya betul. Dengan adanya margin yang kompetitif sekali gitu Mbak Dewi ya. Jadi kalau ibaratnya bank itu mendapat kucuran dana kur, kita kan nggak dapat gitu ya. Jadi kita persaingan kita adalah di margin gitu ya. Marginnya gitu. Kalau tantangan eksternalnya gitu Bu, mungkin kayak masyarakat kurang tahu
dari kurang tahu adanya pembiayaan syariah itu gimana cara pemodalan syariah itu mengatasi hal tersebut gitu. Nggih. Sebenarnya kita sebagai pelaku sebagai kita ini ya penyedia dana itu sebenarnya juga kita punya program untuk mendampingi usaha gitu ya. Jadi bagaimana usaha itu juga dalam koridor halal gitu ya. Jangan sampai dana-dana yang tersalur itu untuk pembiayaan yang non halal itu tidak diperkenankan. Jadi kita mendampingi, kemudian kita juga senantiasa terus mendampingi, mengevaluasi, mengedukasi gitu ya. Bahkan harusnya ada bimbingan gitu ya, bimbingan kepada pelaku usaha agar kita sama-sama nih, kita bangkit bersama. Saya untung, Anda juga untung gitu ya. Begitu. Tadi kan disebutkan bimbingannya itu seperti apa biasanya? Jadi kayak kita melakukan training wirausaha. Jadi untuk meningkatkan mereka kan sekarang dalam kondisi yang seperti ini kan daya saingnya luar biasa nih. Jadi para pelaku usaha harus juga dituntut untuk kreatif, untuk senantiasa melakukan inovasi. Makanya kita melakukan namanya training kewirausahaan untuk mendukung, mensupport mereka. Jadi untuk dapat training itu harus mengajukan permodalan atau peminjaman itu atau bagaimana Ibu? Sebenarnya kita juga ada training yang untuk area khusus gitu ya. Misalnya kita mengadakan acara di area kelurahan ini, kelurahan A gitu ya. Jadi siapa saja mungkin boleh ikut, tapi juga kita yang menjadi fokus garap kita adalah yang sudah menjadi anggota kita, seperti itu. Iya. Jadi training ini juga diadain di nggak cuma yang mengajukan peminjaman, tapi juga diadain di desa-desa gitu ya Bu? Iya, bisa. Ya, jadi untuk semua gitu ya. Iya. Ini wah, insight yang sangat mendalam sih Bu ini. Jadi memang peluangnya itu luar biasa, tapi juga tantangannya itu juga jelas nyata gitu ya Bu ya. Tapi kalau lembaga keuangan syariah ini bisa mengatasi hal-hal tantangan tersebut, bisa banget buat ngedorong UMKM di Indonesia gitu ya Bu ya. Wah, Bulan nggak terasa nih kita udah di penghujung acara. Terima kasih banyak Bulan atas penjelasannya yang sangat informatif dan juga luar biasa mengenai permodalan syariah ini. Semoga podcast pada hari ini dapat bermanfaat bagi penonton dan juga khususnya kajian ekonomi Islam Universitas 11 Maret. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Bulan. Sama-sama Mbak Dewi. Nah, sekian post session pada hari ini. Jangan lupa saksikan episode-episode post session selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.